Kalau orang yang ingat lawan Allah itu, kalau ia melakukan kebaikan, dia tidak akan merasa ujub, tidak akan takabur. Tapi kalau dia ingin melakukan kemaksiatan, dia akan terhalang dari kemaksiatan itu karena dia sadar ini sesuatu yang dilarang Tuhan. Tuhan melihat, dan Tuhan kalau ia tetap memaksa melakukan itu, Tuhan akan membalas. Jadi kalau sudah seperti itu, sampai enggak orang itu ke hadirat Allah? Sampai kan? Wah. Tapi jar mudah. Mudah hai kalau bagi orang yang dimudahkan Tuhan, mudah. Qal, berkata lagi Imam Ali, kaifa azkuru ya Rasulullah? Kalau begitu bagaimana caranya aku berzikir? Kalau tadi kan kalau ingat terus kepada Allah itu udah luar biasa. Nah, caranya supaya aku bisa ingat terus lawan Tuhan itu, supaya aku bisa tuh kayak apa caranya? Nah, ini yang kita amalkan jarko habis setiap kali kita sembahyang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghammid ainaika, pejamkan kedua matamu. Jadi kalau membaca la ilaha illallah itu berpejam. Wasma' minni salasan, kamu dengarkan aku dulu 3 kali. Nah, ini orang berijazah namanya. Nabi langsung mencontohkan. Jadi kata Rasulullah, wasma' minni, kamu dengarkan ya aku, salasa marrat, aku membacanya 3 kali. Tsumma qul mislaha, kemudian kamu baca juga seperti apa yang aku baca kepada kamu tadi. Wa an asma', dan ketika kamu membaca nanti aku yang mendengarkan. Itu orang kalau beijazah. Jadi kalau orang di pesantren itu beijazah seperti itu. Jar guru sini aku meijazahkan cara berzikir. Ayo berpejam, jar guru. Berpejam. Lalu guru membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayo buah nikam lagi, baca 3 kali, baca. Maka begitulah cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nanti menjadi musalsal orang berzikir.
Nah, tadi ketika kita membaca la ilaha illallah itu makanya kalimatnya panjang. La ilaha illallah. Karena yang tadi di awal kitab hikam yang sudah kujelaskan di awal, kita akan memasukkan syariat di sana, kemudian kita masukkan tarekat di sana, kemudian kita masukkan hakikat di sana. Maka setiap kali mulut kita mengucapkan la ilaha illallah, maka hati kita, Bapak jam itu tanda orang konsentrasi, maka hati kita mengatakan di dalam hati kita apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah sesungguhnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baca lagi la ilaha illallah yang kedua. Di dalam hati kita berbicara la maqsuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang dituju dengan semua ibadah ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga la ilaha illallah itu la maujuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang wujud. Kalau tidak ada yang wujud, tidak ada yang ada, maka diri kita tidak ada, amal kita pun tidak ada. Yang ada cuman Allah, dan Allah yang memperbuat. Maka kita berarti kan ada. Adanya kita ini pada majas, pada kata pinjaman saja ada, pada hakikatnya sebetulnya kita ini nggak ada. Nah, itu yang di dalam hati. Aku kalau beijazah yang ini, kayaknya mulai di balik papan aku sudah diijazahkan guru ini. Ada guruku namanya Kiai Haji Abdul Somad, alumni Darussalam. Itu mulai sejak kecil, itu kalau di balik papan itu ya paling lambat itu 96, itu paling lambat. Tapi kurasa mungkin dari 93-an aku sudah dapat ijazah talqin zikir yang seperti ini. Itu mulai lagi halus, belum lagi nanti pindah pesantren, artinya ini mulai lagi halus, amalan mulai lagi halus dah. Ini bukan sok sombong, sok kada. Artinya ini amalan memang amalan orang pesantren. Makanya ketika ada salah seorang yang orang tua kai gitu, menuntut ilmu tapi sering dengar pengajian seperti ini. Lalu ketika mendengar di masjid orang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, kata si kai itu paham juga kayak orang yang membaca itu. Bapandirnya lawan aku waktu itu. Tergantung jarku. Kalau orangnya sekolah model seperti aku nih paham benar itu. Mun yang lain-lain tuh ada tahu juga bang. Cuma mun murid-muridku rasanya bukan sekali dua kali aku mengajarkan ini, sudah rancak sudah aku ajari. Pejamkan mata, la ilaha illallah panjang, jangan laju-laju, la ilaha illallah. Karena memang kita ingin meresapkan ke dalam hati sanubari kita itu tadi bahwasanya tidak ada yang disembah kecuali Allah. Maka kalau orang sudah ahli zikir, maka pasti mau rajin ibadah, dan ibadahnya harus benar. Kalau beribadah tapi kada benar, itu kada ahli zikir ngarannya. Nah, kemudian la ilaha illallah yang kedua, apa tadi? La maqsuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang dituju kecuali Allah. Maka kalau benar orang itu ahli zikir, maka dia tidak mungkin tidak ikhlas di dalam amalnya. Amun babaya pengajian minta bayaran, itu belum ahli zikir lagi. Nanti selanjutnya la ilaha illallah yang selanjutnya, kalau benar dia ahli zikir, maka dia tidak akan pernah merasa dirinya punya amal. Dirinya aja dianggapnya tidak ada, amal yang ada amalnya Allah, diri yang ada karena diadakan oleh Allah. Kita ini kalau bahasa tasawufnya itu kayak wayang aja, bergerak di latar belakangi digerakkan Tuhan. Kalau Gatot Kaca itu menang karena memang dalangnya menghendaki Gatot Kaca menang. Kalau hendak Gatot Kaca itu dihajar oleh siapa musuhnya, tapi tahu juga aku itu kalau hendak dikalahkan oleh wayangnya, oleh dalangnya, ya bisa. Mau Gatot Kaca kah, mau tapi paham juga nah kita. Pokoknya kayak itulah sama dengannya. Jadi kita ini seperti itulah. Nah, maka para aulia itu yang tadi kita bahas syahdan adalah Tuan Sayyid Muhammad Saman itu selalu di dalam zikir siang dan malam. Karena ingat
ingat puncaknya itu sekali lagi kadang merasa lagi bahwasanya dia punya amal, dia punya diri, walaupun beramal ya, tapi kadang merasa. Nah, kalau model seperti ini pantas saja kalau naik banner, karena orang akan naik makamnya itu dilatar belakangi karena memang apa yang dia perbuat. Tapi yang dia perbuat itu bukan hanya zahirnya, yang dia perbuat baik perbuatan zahirnya sekaligus perbuatan hatinya. Itu yang bahasa Qur'annya itu walikullin darajatun mimma amilu. Tiap-tiap orang mendapatkan derajat, dapat pangkat, dapat kedudukan mimma amilu dari apa yang sudah dia perbuat. Kalau yang dia perbuat amaliyah lahirnya bagus, kemudian niatnya bagus, kemudian hakikatnya yang tadi menyandarkan segala amal itu bagus kepada Allah, maka wajar aja kalau mereka itu makamnya tinggi banar. Kalau cuman bagus luarnya aja, niatnya kada bagus, maka mungkin dapat derajat seberapa ya? Bahkan mungkin bisa dikategorikan salah ya, masih ya. Orang beramal bukan tujuannya Allah masih salah ya. Itu ya karena amalnya salah ya nggak dapat apa-apa. Jadi jangan sampai, maksud saya dengan kita membaca manakib aulia Allah itu, jangan sampai kita itu merasa sudah sok bagus. Kalau kamu merasa sudah bagus, maka sebetulnya kamu tidak sadar bahwasanya kebagusan yang ada pada kamu itu bukan dari kamu loh. Kamu nggak harus merasa apa-apa. Yang berkali-kali kita baca fala tuzakku ampusakum. Jangan pernah menganggap bagus, menganggap suci, menganggap tinggi makam kamu. Karena apa? Karena Allah lah yang paling tahu siapa paling bagus, siapa paling soleh, siapa yang paling tinggi makamnya, siapa orang yang paling dicintai Tuhan. Kata Tuhan, fala tuzakku ampusakum, jangan kalian sucikan diri kalian. Kenapa? Huwa a'lamu bimanittaqa, karena memang Allah lah yang paling tahu siapa yang paling takwa. Ini dah rancak aku kesahakan. Karena dalam beberapa hari ini membaca manakib tarus, jadi kada mungkin aku membaca betarus pulang kayak semalam. Amun yang kayak itu pulang tak guringan pulang kayak enak. Jadi aku kesahkan kisah yang sedikit berbeda. Jadi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dengan membaca manakib itu kita kada lalu muncul ujub, itu kada muncul. Karena jangankan ujub, merasa diri ada kada boleh, merasa punya amal kada boleh. Itu pada hakikatnya ya. Makanya tadi hakikat. Tapi kalau pada syariatnya tetap aja kita bilang aku, boleh aja kita bilang aku pada syariatnya. Jangan hakikat terus. Kalau memang waktunya bersyariat, bersyariat. Jadi kalau ikam sembahyang, usolli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Artinya sengaja aku sholat. Nah, jar masih aku ini. Belum lagi. Aku itu pada syariatnya, perasaan hatinya kada aku, kada Allah yang kawa, Allah yang memberi hidayah sehingga ada keinginan hendak sembahyang. Kemudian Allah memberikan kekuatan kawa berjalan ke masjid. Kemudian Allah masih beri terus kekuatan itu sehingga kawa mengucap takbir, kawa mengangkat tangan, kawa berniat. Nah, itu pada hakikatnya. Pada syariatnya tetap aja jangan juga kayaknya ya babai usalli diganti yusalli. Yusalli itu kan dia, berarti kan dia Allah maksudnya. Yusalli fardal maghribi, Allah sembahyang fardu maghrib. Wah, ini gila pulang ini. Kada Allah ikam juga yang sembahyang. Ikam boleh aja yang mengajar siapa? Aku. Cuman di dalam hati aku kau mengajar karena Allah takdirkan kau mengajar, ditakdirkan dahulu kawa sekolah. Embah sekolah kawa aja paham walaupun kada pintar-pintar banget. Imbah tamat sekolah ada aja orang yang hendak mendengari. Imbah itu kawa aja membacakan kitab sedikit-dikit. Nah, berarti Allah tuh yang pun siapa mengajar? Jangan juga siapa mengajar? Allah. Umpah
ini curang nih, aliran sesat, bisa kena tangkap kita. Nyambat Allah terus. Kami jadi berguru lawan Allah malam tadi. Iya, sudah. Yang guru kayak itu juga ajar. Aku jar ceramah di hadapan Allah. Murid kan yang menggerakkan sehingga mau duduk itu kan Allah juga. Karena kayak itu tetap baik orang. Makanya tadi ada syariat tetap kita pakai, ada tarikat tetap kita pakai, ada hakikat tetap kita pakai, tiga-tiganya. Makanya habis sembahyang itu selalu konsentrasi seperti itu. Mudah-mudahan dengan itu bujur-bujur yang zikrullah itu benar-benar nanti bisa alat dawam. Kalau sudah alat dawam tadi, maka itulah jalan yang paling cepat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang maulah hati kita ingat ini pun bukan kita, Allah juga. Jadi ketika kamu berzikir, ketika itu sebetulnya Allah yang mentakdirkan kamu berzikir. Jadi ujung-ujungnya kan dai kita ini, cuman belatihnya kayak itu, habis sembahyang baca la ilaha illallah, bekijim panjangi, hati diingatakan yang model seperti tadi. Nah, kalau sudah selesai membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ketika menyebut Muhammad Rasulullah, buka mata, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu udah cukup sebetulnya. Kalau ikam tambahi lagi dengan fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu fi ilmillah, maka setiap kali kita membaca la ilaha illallah itu katanya nilainya sama dengan 70.000 kali. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin, itu pada tiap-tiap saat, tiap-tiap detik. Wa nafasin, tiap-tiap napas. Adada ma wasi'ahu, bilangan yang mengetahuinya ilmullah, oleh ilmu Allah aja. Amun kita kada tahu ya, kalau itu saking banyaknya maksudnya. Jadi amunnya kawa kayak itu bebacaan. Kalau itu kita terus kita tanamkan terus, boleh jadi nanti suatu saat Allah memberikan yang kita itu zikrullah ala dawam itu latihannya. Tadi kan Imam Ali bertanya, kayak mana aku berzikir lawan Allah, kan kayak itu caranya kayak mana. Nah, caranya kayak itu. Karena yang maulah ikam berzikir terus lawan Allah itu lain ikam lagi. Itu yang jadi kalimat misalnya subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nabi itu kadang mungkin Isra Mi'raj, tapi kalau diperjalankan kawa. Maka kita pun kadang mungkin kita kawa berzikir, kawa ini, kawa itu. Kan perjalanan Isra Mi'raj itu banyak ya keajaiban-keajaiban yang terjadi kepada Rasulullah, dan itu tidak mungkin dilakukan oleh Rasulullah kecuali dilatar belakangi karena Allah. Maka begitulah semuanya, kita nggak mungkin bisa ini itu kecuali latar belakangi karena Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya diantara nasihat Syekh Saman itu, kata beliau, wahai segala muridku, hendaklah kalian itu sembahyang 5 waktu berjamaah. Tuh jelas aja. Kemudian apalagi sembahyang Jumat jangan ketinggalan. Membanyaki zikrullah, banyak-banyak berzikir. Yang berzikir mulut, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, guduan pagi, wa asyian sore, qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan atau dalam keadaan duduk, wa ala junubikum atau dalam keadaan berbaring. Dan melazimkan musyahadah wahdatil af'al. Kamu melazimkan menyaksikan wahdatul af'al. Arti wahdatul af'al itu apa? Satu saja yang memperbuat. Satu yang memperbuat siapa? Allah. Itu sebetulnya syariatnya disuruh juga kan beliau tadi ahli syariat wa tarikah wal hakikah kan kayak itu. Nah, lalu beliau mengajari kalian sembahyang, kalian Jumatan, kalian banyak berzikir, tapi jangan lupa kalian saksikan
penyaksian wahdatul af'al, satu-satunya Allah yang memperbuat. Jadi ikam kada merasa memperbuat. Itu nasihat beliau ke murid-muridnya. Jadi mun ikam banyak merasa, ikam hanya menggawi separuhnya belum. Maka kalau orang sampai menikam separuhnya aja, sampai ke Samarinda misalnya, kalau separuhnya sampai Resak aja berarti baru. Tuh bila separuhnya. Apalagi yang disuruh oleh beliau selain musyahadah wahdatil af'al dan wahdatus sifat, satu aja yang punya sifat. Jadi yang punya sifat wujud cuman Allah, berarti yang lain tidak wujud. Nanti yang punya kodrat satu aja Allah, yang lain kada punya kodrat. Yang punya sifat alim satu aja Allah, yang lain kada alim. Jadi bila ikam merasa alim, ikam kada wahdatus sifat namanya. Ikam merasa Allah alim, ikam pun alim, kada mau. Harus ikam merasa ikam kada ada apa-apa. Nah. Apalagi yang selanjutnya wahdatuz zat, satu aja yang punya zat. Jadi zat-zat kamu ini kayaknya yang tadi aku bilang di awal, ada tapi pada majas. Ada tapi sebetulnya kada ada. Karena adanya kita ini diadakan aja. Nah, itu nasihat beliau. Dan murakabah. Murakabah itu apa? Selalu merasa diperhatikan oleh Allah. Itu tanda orang zikir itu merasa diperhatikan Tuhan. Dan membanyakan akan membaca Quran. Nah, kembali lagi ibadah lahiriah, banyaki baca Quran. Kemudian dan salawat atas Nabi Muhammad SAW, banyaki bersalawat. Dan membanyakan akan istighfar, banyaki istighfar. Berarti walaupun bagaimanapun kamu ada aja khilaf-khilafnya. Nah, apalagi dan menyampaikan hajat segala manusia. Nah, ketujuh menolongi orang. Nah, kemudian apalagi dan menolongi hamba Allah ketika mendapatkan kesusahan. Mendapatkan kesusahan orang dibantu. Nah, kesusahan dunia atau kesusahan akhirat. Kesusahan dunia ada orang kayak ini, kalau kira-kira kawa dibantu, bantu. Amunnya kada kawa juga, ya kita doakan. Asal jangan yang hendak makalan nikah. Kesusahan akhirat ada orang kada berilmu, hendak nuntut ilmu, ajari. Nah, itu nasihat Syekh Saman Al-Madani. Sebetulnya berkali-kali kuceritakan, nasihat wali-wali itu pasti tidak akan pernah beda dengan nasihat Allah dan nasihat Nabi. Kenapa? Karena wali-wali itu memang mengamalkan Quran dan hadis. Maka kata Imam Junaidi Al-Baghdadi, kalau ada wali lalu bertentangan dengan Quran dan hadis, itu lain. Yang namanya tasawuf kalau bertentangan dengan Quran dan hadis itu lain. Karena ambilannya tasawuf itu dari Quran dan hadis itu sendiri. Karena memang rujukannya Rasulullah SAW sendiri. Nah, jadi mudah-mudahan yang tadi dengan mendengar cerita kita, hati kita itu semakin baik, bukan semakin ujub ya, semakin baik, supaya kawa kita tangguh menghadapi tipu daya syaitan yang membisikkan macam-macam ke dalam hati kita ini. Mudah-mudahan berdoa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal huda, mudahan Allah memberikan petunjuk. Wattuqa, mudahan Allah menjadikan kita takwa. Wal afaf, mudahan Allah bisa menjaga kita daripada kemaksiatan. Wal ghina, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita kaya. Maksudnya kada pernah berharap lawan makhluk, itu namanya kaya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.